adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jumpa kami dalam cara bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting iman Kristen, tentu saja berlandaskan pada kitab suci, dan kali ini kami akan membahas tentang doa. Untuk itu telah datang di studio narasumber kita, Ibu Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Selamat datang Bu Santi. Terima kasih Pak Arlianus Larosa, jumpa kembali. Ya, senang Ibu bisa datang kembali ya. Dan pasti pemirsa kita juga senang mendengarkan penjelasan Ibu kembali pada hari ini. Ibu Santi adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Geria Merpati Mas Tangerang. Menyelesaikan pendidikan teologi di STF Jakarta dan juga pendidikan sarjana filsafat di STF Driakara Jakarta. Saudara, doa sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Orang suka mengatakan doa adalah nafas. Tanpa doa, orang Kristiani mati secara spiritual. Nah, karena itu mutlak bagi seorang Kristen untuk mengetahui seluk-beluk tentang doa, supaya dengan demikian doa dapat ditempatkan di tempat yang benar dan dapat dilakukan dengan cara yang benar pula. Nah, sejauh saya mengetahui, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memberikan definisi yang lengkap tentang apa itu doa. Bukan berarti tidak ada ayat yang berbincang tentang doa. Ada, tapi kita perlu melakukan penggalian supaya pada akhirnya kita dapat memahaminya. Nah, untuk itu saya ingin mulai pertanyaan saya dengan Matius 6 ayat 6 Bu Santi. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau berdoa itu orang mesti masuk ke dalam kamar. Maksudnya ngumpet, Bu. Apa maksudnya kalau berdoa masuk ke dalam kamar? Iya, itu kan maksudnya tidak secara harafiah ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya doa ini bersifat pribadi ya, personal, kita bersama dengan Tuhan, di mana kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan, yang kita rasakan, yang kita alami kepada Tuhan. Jadi maksudnya adalah doa itu harus bersifat personal Dan intim kan? Intim. Betul. Antara kita dengan Tuhan. Tak ada orang lain yang tahu. Tak perlu juga. Tak perlu juga. Karena ini relasi kita bersama dengan Tuhan. Jadi kamar ini berarti disimbolkan sebagai ruang private. Ya, relasi. Ya, betul. Ruang Jadi private. kita mesti memberi tempat yang cukup, yang pas, yang proporsional kita bersama dengan Tuhan. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah doa itu bersifat personal, intim, dekat dengan Allah. Itu. Nah, dalam doa di Taman Getsemani, karena kita mau melacak beberapa teks tentang doa ini, Bu. Tuhan Yesus kan sudah tahu bahwa ia mesti menempuh jalan salib. Ia tahu bahwa ia mesti menderita. Ia tahu bahwa dia mesti mati di salib. Tetapi dalam doa di Taman Getsemani, kan Tuhan Yesus maksudnya, kalau boleh biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Ini apakah boleh tawar-menawar kepada Tuhan dengan doa, atau ini ngeyel sebenarnya Tuhan ini? Tadi saya katakan kan, dalam doa itu ada relasi yang personal dan intim bersama dengan Tuhan. Dalam relasi personal dan intim, bukankah kita akan leluasa menyampaikan semua pergolakan batin kita? Oke. Tidak tersembunyi. Kita bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam doa, sikap kejujuran sungguh-sungguh diharapkan. Yang Tuhan minta di dalam doa itu terjalin relasi yang dekat, yang intim. Kita bisa mengungkapkan semua yang kita rasakan, termasuk pergolakan-pergolakan batin kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu Maha sangat mengerti. Jadi permintaan Tuhan itu, atau permintaan Yesus itu adalah justru sebagai penanda bahwa ia sangat dekat dengan Allah, sehingga dia bebas. Betul. Jadi persis tujuannya bukan pada target permintaan, tetapi relasi. Oke, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita boleh mengungkapkan apa saja. Persemua apa saja. Jadi pergolakan batin kita
kita ungkapkan di hadapan Tuhan kan tidak ada yang tersembunyi. Kalau ada orang yang nyebelin saya dan saya memang pengen nampar orang itu, saya bolehkah mengatakan, Tuhan, sebenarnya saya pengen nampar orang itu, bolehkah? Bisa saja ketimbang kita langsung menampar kan. setidaknya melalui doa ada semacam filter. Bukankah di beberapa catatan Alkitab kita juga bisa menyaksikan dan membaca kan beberapa tokoh Alkitab dengan dengan leluasa mengungkapkan pergulatan batin ataupun juga kekesalan ataupun juga kekecewaan begitu ya kepada umat yang katakanlah sudah dilayani tetapi begitu masih sangat menyebalkan, tapi kan Tuhan sangat bisa mengerti dan mendengar. Iya. Jadi kalau tadi bilang ini keintiman, kalau kita intim kita boleh mengapapun, berarti memang iya begitu, daripada saya pura-pura Tuhan saya maafkan dia ke Tuhan, padahal sebenarnya saya pengen nonjok begitu loh. Daripada begitu toh. Iya. Andaikan saya merasa ingin mengerjakan bahkan yang keliru karena ketidakmampuan saya mengendalikan diri, saya tetap boleh mengungkapkan kepada Tuhan. Bisa mengungkapkan pada Tuhan Supaya lepas. Oke. Saya bergeser pada teks yang lain ya Bu ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 ya. Ya, Yesus itu kan doa mengenai umat ya. Permohonan. Ya, aku meminta begini dan aku ketika aku bersama dengan mereka aku memelihara mereka, dan ia meminta Tuhan memelihara murid, dan ia mengatakan aku begini. Nah, apakah relasi antara doa dengan usaha, doa dengan perbuatan kalau kita merujuk pada Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 ini? Ya, Yohanes 17 secara khusus ayat 11, Yesus akan meminta kepada Bapa agar boleh memelihara dan merawat begitu ya murid-murid. Dan selagi Yesus juga meminta dan memohon kepada Allah, di ayat 12 Yesus menyampaikan kesungguhan apa yang dia minta, kesungguhan dari apa yang dia minta. Artinya dia juga turut mengerjakan apa yang dia harapkan, apa yang diminta kepada Bapa. Karena lagi-lagi doa itu kan bersifat sangat relasional. Kita meminta, tetapi juga kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau doa itu dipahami hanya sekedar minta lalu kemudian pergi, relasi itu kan tidak terjalin. Tetapi relasi yang terjalin adalah kita minta kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, namun juga seraya kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengupayakan apa yang kita harapkan itu. Jadi apakah itu berarti kalau saya mendoakan sesuatu, artinya saya harus bersiap-siap mengerjakannya juga? Bersiap-siap mengerjakannya. Jadi kalau saya minta supaya saya mendapatkan misalnya jabatan yang lebih tinggi, saya harus bekerja keras supaya jabatan itu datang. Iya, kalau hanya lalu kemudian Tuhan saya ingin meminta kepercayaan katakanlah yang lebih besar. Tapi begitu saya diberikan kepercayaan, saya mengelak, lalu kemudian saya memakai segala macam alasan, ya berarti saya tidak sungguh-sungguh serius meminta itu. Begitu. Kalau saya harus mengerjakan apa yang saya minta kepada Tuhan, lalu untuk apa saya minta dari Tuhan? Mengapa saya nggak mengerjakannya sendiri? Kalau saya harus kerja juga. Kalau doa dipahaminya cuma sekedar meminta tanpa mengerjakan, lalu apa bedanya kita memperlakukan doa itu seperti mantra saja? Saya ingin, lalu kemudian saya tidak perlu lakukan. Doa kan bukan untuk dijadikan sebagai alat memuaskan apa yang menjadi keinginan saya. Ya. Saya tidak mau memuaskan keinginan saya, Bu. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Memang saya pengen, misalnya saya pengen dapat gelas ini. Kalau untuk mendapat gelas ini saya harus kerja juga supaya dapat. Untuk apa saya mesti mohon kepada Tuhan? Kan dengan bekerja saya bisa dapat. Untuk apa berdoa kalau begitu kepada Tuhan? Doa kan bukan alat untuk memperalat Tuhan. Kalau begitu caranya, begitu maksudnya, berarti seolah-olah kita sudah memperalat Tuhan demi kemauan kita supaya dapat tercapai. Tuhan, saya ingin minta ini, ya sudah, lakukan sesuai dengan apa yang saya mau. Saya tidak mau mengerjakan, saya tidak mau mengupayakan. Tidak ada proses bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apa artinya atau makna kalau
ketika saya meniatkan sesuatu, hendak mengerjakan sesuatu, saya perlu berdoa kepada Tuhan tentang apa yang saya kerjakan. Apa maknanya itu, Bu? Artinya antara apa yang kita harapkan kepada Tuhan, kita mohonkan kepada Tuhan karena kita tahu kita bergantung kepada Tuhan, namun juga seraya dengan itu kita mewujudkan, kita mengerjakan rinci demi rinci supaya apa yang menjadi harapan kita itu kiranya seturut dengan kehendak Tuhan itu dapat terwujud. Jadi doa di situ adalah sebagai penanda bahwa sesungguhnya berhasil atau tidaknya yang saya kerjakan ini, tadi kan Ibu mengatakan sebagai tanda kebergantungan, berhasil tidaknya yang saya niatkan ini, itu sesungguhnya bukan pertama bergantung pada yang saya kerjakan, tapi tetap bergantung pada Tuhan. Oke. Tetapi seluruh upaya dan kerja Saya kita kerjakan. itu juga bukti-bukti kesungguhan kita berdoa. Doa tidak menggantikan kerja. Iya. Betul? Ya. Doa tidak menggantikan kerja. Doa Jadi kalau tidak doa tetap bekerja dong. Doa tak menggantikan kerja. Doa tak menggantikan kerja. Doa membuat yang kita kerjakan menjadi Sungguh-sungguh sempurna. bernilai ya. Kalau melihat tadi penjelasan Ibu ya, dari awal doa itu personal, intim dengan Tuhan, lalu harus perlu bersedia terbuka mengerjakan apapun, lalu melakukan apa juga yang Tuhan kehendaki. Apakah tepat kalau saya menyimpulkan bahwa berdoa adalah mengungkapkan secara jujur dan personal apapun yang kita rasakan, gejolak hati apapun dalam hati kita kepada Tuhan, untuk memungkinkan keterbukaan atau kesediaan menerima dan melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu pasti sempurna dalam hidup kita. Iya. Bisakah begitu? Iya, betul. Karena kan yang pertama-tama dalam doa bukan persoalannya bukan soal kitanya, tetapi soal apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya pernah membaca begini, Bu. Doa itu, ini dibuat ekstrim nih. Doa itu bukan kita yang meminta kepada Allah, tapi Allah meminta kita melalui doa yang kita panjatkan untuk mengerjakan yang Ia kehendaki. Komentar Ibu? Iya. Jadi doa itu sebenarnya bukan Bentuk kepasrahan, bentuk ketaatan kepada Tuhan. kita boleh mengungkapkan apa saja, meminta apa saja kepada Tuhan, memohon apa saja, oke. Tetapi justru dengan ketika engkau memilih berdoa, engkau harus siap-siap untuk melakukan Apa yang Tuhan Tuhan kehendaki, bukan yang aku kehendaki. wow. Jadi oke. Jadi ini adalah sekali lagi sangat menginspirasi bahwa doa tadi bukan pertama-tama soal meminta, soal relasi, kesediaan mengerjakan bersama dengan Allah. Dan dalam doa itu kita membuka diri pada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi perlu terus berdoa kalau begitu, Bu. Iya. Kan relasi. Relasi ya. Jadi kita harus terus menjaga agar yang kita niatkan, kita rencanakan, kita inginkan itu apa tadi bahasa Ibu? Berjalan dalam rel. Dalam kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui terus kehendak Tuhan kalau kita tidak merawat kehidupan doa kita? Ya. Jadi yang paling penting adalah dari pernyataan Bu Santi adalah bahwa doa itu adalah proses untuk membuka diri pada kehendak Tuhan. Oke Bu, kita berhenti sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lanjut pada segmen yang berikut. Terima kasih masih bersama kami dalam Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlians Larosa dan narasumber kita Ibu Pendeta Santi. Kita sedang membahas pokok tentang doa dan tadi Ibu di segmen pertama kita telah bicara atau menyimpulkanlah semacam kesimpulan, semacam definisi tentang doa bahwa doa adalah ungkapan personal yang
intim dengan Tuhan untuk menolong kita berproses supaya kita terbuka pada kehendak Tuhan. Dalam doa kita berproses untuk membuka diri agar kita bersedia mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam berdoa ini soal bagaimana berdoa. Kan Tuhan mengajarkan doa Bapa kami sebagai sebutlah contoh bagi para murid untuk berdoa. Nah, kalau kita belajar melihat doa Bapa kami ini, kira-kira apa saja yang dapat kita ungkapkan dalam doa atau semacam strukturlah berdoa kalau kita melihat doa Bapa kami, Bu? Iya, di awal kita mengakui akan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Mulai dengan itu ya. Itu. Kita mengakui keberadaan kemahakudusannya, seraya dengan itu juga kita mengakui siapa diri kita yang hanya ciptaan. Sadar diri Sadar dan diri. sadar siapa dia. Betul, dalam berdoa penting sekali Kesadaran. prinsip kesadaran akan hal itu. Oke. Lalu kemudian kita mengakui, kita menyadari bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh terus boleh diwujudkan di muka bumi ini. Kerajaan Allah itu. Jadi mengungkapkan sadar diri tentang Tuhan Maha Kudus, kita ini ciptaan, lalu apa semacam kesediaan tekad untuk terus mewujudkan kerajaan Allah Di muka bumi Oke. ini. Lalu kemudian menyadari bahwa kita juga punya permintaan dan permohonan kepada Tuhan. Dalam doa boleh menyampaikan permohonan. Permohonan dan permintaan itu kan jelas, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya itu perlu sekali ya, perlu penting sekali. Dengan demikian kita menyadari kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Jadi kita boleh mengungkapkan permohonan mengenai kebutuhan fisik. Betul. Makan, minum, Betul, rumah, betul, pakaian. betul. Yang Oke. secukupnya. Yang secukupnya. Ya, oke. Secukupnya. Oke. Lalu kemudian juga kita menyadari bahwa relasi kita bersama dengan orang lain perlu terus dipulihkan. Kita meminta kepada Tuhan agar kiranya mengampuni kita, seraya dengan itu juga kita mengingat bahwa kita juga penuh dengan kelemahan keterbatasan, sesama kita penuh dengan kelemahan keterbatasan. Karena kita sudah menerima pengampunan terlebih dulu dari Tuhan, kita diajak untuk juga memaafkan dan mengampuni sesama kita. Oke, jadi kalau tadi makan adalah mengatakan kita boleh meminta kebutuhan fisik kepada Allah, apakah memohon pengampunan ini boleh berarti mengatakan kita memohon pemenuhan kebutuhan spiritual? Betul, kepada spiritual pada Tuhan, lalu Oke. kemudian relasi juga kita Relasi dengan persis. sesama. Sesama. Pendamaian. Hidup damai dengan. Ya, Oke. dengan sesama kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mengakui dan kita menyadari juga bahwa dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh bergulat, bergumul untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan. Di sisi yang lain kita juga menyadari ada kelemahan, keterbatasan dan juga hambatan-hambatan dari keinginan untuk berbalik melawan kehendak Tuhan. Kita memohon kita terus bersama dan beserta dengan Tuhan, sehingga kita bisa dilepaskan dari kecenderungan untuk berpihak kepada yang jahat. Ini Dan kalau tadi di awal pengakuan akan kemahakudusan Tuhan, kesadaran diri tadi. kesadaran diri, dan diakhiri juga dengan pengakuan kemahakuasaan Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oke, kesadaran diri, lalu kita boleh semacam niat tekad untuk memberlakukan kehendak Allah di bumi, lalu kita boleh mengungkapkan permohonan kita fisik atau kebutuhan spiritual, dan doa kita akhiri dengan Kembali. mengagungkan Allah. Ya. Jadi itu boleh menjadi semacam kerangka ya, kalau orang Boleh belajar menjadi berdoa. kerangka panduan ya, begitu. Ya, enggak mesti begitu, tetapi ini Persis. Oke. Nah, kan berdoa itu kan memerlukan kesungguh-sungguhan, Bu. Ya, tadi kan kalau didefinisikan itu personal. Ya. Nah, apakah yang memungkinkan kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada banyak orang mengeluh, saya kalau berdoa kok kayaknya ndak bisa merasakan keintiman, nggak bisa sungguh-sungguh. Doa kayak begitu aja. Apalagi kalau doa makan, kayak lewat aja begitu, cepat. Apa yang dapat membuat kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Keinginan kita untuk terus merawat relasi kita bersama dengan Tuhan memang tidak selalu
disertai dengan perasaan yang selalu on. Oke. Selalu on. Bisa jadi persoalan-persoalan di sekeliling kita membuat kita kurang on. Tetapi kesadaran kita bahwa kita bergantung kepada Tuhan, itu membuat kita kembali lagi kepada Tuhan. Jadi ketika situasi diri kita ataupun hati kita tidak lagi on, jangan lekas-lekas pergi. Oke. Jangan, tetapi justru terus. Sekalipun itu kita kok rasanya mungkin belum, tapi terus begitu ya. Karena doa itu menyangkut soal keterlibatan relasi yang intim bersama dengan Tuhan, dan kesediaan menyusuri jalan semakin terbuka kepada kehendak Tuhan itu kan harus disertai dengan ketekunan dan keuletan terus menjalin relasi bersama dengan Tuhan. Doa itu kan nafas hidup. Ya. Ketika kita menghentikan nafas, bisa terbayang berarti. Jadi menarik tadi bahwa kalau pada titik tertentu kita belum merasa kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, belum merasakan kontak lah begitu dengan Tuhan, kita harus bertekun terus berdoa betul. sampai kita merasakan Tuhan berada bersama kita, Tuhan kontak dengan kita. Iya, betul. Wow, kalau doa pagi jam 6 bisa nggak masuk kantor saya itu, Bu. Kalau terus saya belum dapat. Harus terus. Kan tidak selalu, misalkan kan dalam kan tidak selalu dalam situasi yang demikian formal begitu ya. Apalagi kemarin ya, begitu saya bangun lalu kemudian mendapati ternyata sudah ada air di depan perumahan. Tetapi kesadaran bahwa saya di hari ini bangun pagi karena anugerah Allah. Dan saya hari ini menyerahkan kepada Tuhan seluruh keseharian saya, termasuk juga katakanlah kepenatan kami semua melihat air itu begitu. Jadi tadi kan yang Ibu katakan, kebergantungan pada Allah itulah. Betul. Bahwa kalau bukan Engkau ya Tuhan, kayak tadi pagi, ini akan tidur terlama-lamanya. Betul, ya? Betul. Kalau bukan Engkau ya Tuhan, kami tak bisa mengerjakan apapun. Betul. Kebergantungan itu yang dapat membuat kita terus tekun berdoa, dan sehingga membuahkan kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Oke, Bu. Kalau itu hal-hal yang kita perlu kerjakan, apa tadi, bergantung pada Tuhan, tekun ya. Sikap seperti apa yang sebaliknya yang kita perlu hindari dalam atau ketika kita berdoa kepada Tuhan? Ya, tadi kan doa Bapa kami tadi ya di awal kita mengungkapkan puji-pujian kepada Allah yang Maha. Walaupun kadangkala begitu ya, dalam sikap doa, entah kita biasanya mungkin ini doa ketika kita bersama dengan orang lain, kita terjebak pada berupaya merangkai keindahan. Untuk berbicara begitu ya, bahwa saya sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan seringkali kita terjebak pada upaya untuk merangkai kalimat yang indah ketimbang berpusat kepada kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan. Artinya ya, kita pusat doa itu adalah kefasihan kita berbicara, bukan pada kesadaran siapa kita dan siapa Tuhan. Berarti sikap yang seperti itu kita harus hindari. Ya, kalimat yang rapi perlu, tapi berdoa bukan membaca puisi, bukan menulis puisi. Juga bukan upaya untuk merayu Tuhan ataupun memperalat Tuhan. Tadi juga kita sudah katakan itu ya, supaya Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Apalagi, Bu? Kesungguhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Buat saya ini sangat penting. Merasa bergantung kepada Tuhan. Jadi dalam berdoa kita menghindari tadi menjadikan kata-kata sebagai tujuan utama. Iya.
Jadi ini kayak mau ceramah kalau kayak gitu jadinya. Ya, atau lalu kemudian menjadikan doa kesempatan buat menceramahi orang lain, Menegur begitu. orang lain. Menegur orang lain begitu. Oh ya, saya sering dengar itu, Bu. Iya, kesempatan begitu ya. Menegur, Saya ya, lalu kemudian tidak seperti ya saya yang lebih ya, itu kita di dalam kesaksian Injil juga kan itu disebut. Tadi saya suka dengar doa begini. Dia datang udah lebih awal 10 menit. Ada yang telat, dia tolong ampuni kami karena kami telat tadi datang dalam persekutuan. Padahal dia nggak telat. Itu dia berdoa kepada yang son. Apa dia lagi bilang sama yang telat, lu jangan telat lo ya lagi. Itu doa semacam itu, apakah doa yang perlu dilanjutkan apa dihindarkan? Itu dihindarkan. Jadi bahwa di dalam doa itu kita perlu menyadari pengakuan, tetapi bukan berarti menjadi alat pamungkas Menyindir untuk orang lain. menyindir orang lain, karena pastinya orang lain tidak akan marah misalkan langsung karena kita menyampaikan itu lewat doa. Ya, jadi kesempatan ya kita Betul. mengatakan hal yang buruk. Ampuni kami karena kami suka mau nyolong mangga, padahal orang lain yang nyolong mangga dia kemarin. Jadi doa jangan dipakai untuk yang pertama tadi untuk pamer kata-kata Betul. atau untuk berceramah. Lalu apa tadi? Doa jangan dipakai untuk menegur. Iya. Nyinyir pada orang lain, menyindir orang lain. Kalau mau negur aja, ya. Doa, menegur gitu ya. Betul. Tapi ini banyak loh, Bu, orang, saya nggak tahu apakah mungkin kesalahan Ibu sebagai para pendeta juga, kok jemaahnya suka banyak yang berdoa seperti itu, menyindir-nyindir orang dalam doa begitu. Iya. Apa yang menyebabkan sih sebenarnya orang suka memakai kesempatan doa untuk menyindir orang lain? Ya, apa ya, mungkin sedang semacam pamer kesalehan, atau semacam pamer saya merasa lebih baik daripada orang lain, atau mulanya mungkin dia ingin berniat yang baik, mungkin begitu ya, berniat yang baik karena katanya semua juga kepinginnya yang baik begitu. Supaya katakanlah orang lain bisa mengikuti begitu ya, yang seharusnya. Namun yang menjadi persoalan adalah kita menjadikan doa yang mestinya itu kita fokuskan kepada Tuhan menjadi alat untuk memuaskan ego. Ini kan beda. Jadi doa yang mesti vertikal, jadi memusatkan pada diri kita. Diri dan lalu nge-attack orang lain. orang lain. Ya, jadi sekali lagi kita menghindarkan doa yang, atau mungkin orang kepengen dia lebih panjang lagi berdoa barangkali. Sehingga dia mencari-cari dan akhirnya dia terjatuh pada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak perlu. Ya, karena itu dalam kesempatan-kesempatan kita bisa mengajak umat untuk berdoa, bergiat berdoa. Hal ini perlu rasanya ya ditekankan supaya tidak perlu khawatir begitu ya dengan memperpanjang deretan kalimat-kalimat yang indah-indah. Ya, sehingga kehilangan fokus. Karena tadi di awal juga kita sudah bersepakat bahwa doa itu persoalannya bukan pada ingin kita, tetapi pada. Baik, Bu Santi. Waktu kita sudah hampir tiba. Ya, sebelum acaranya saya tutup, apakah ada pesan-pesan khusus kepada pemirsa kita? Silakan Ibu, singkat saja. Ya, bahwa kita dimungkinkan dapat berdoa itu karena anugerah yang Tuhan beri. Karena itu berdoalah kepada Allah, karena melalui doa relasi kita dapat semakin terbuka, intim bersama dengan Tuhan, dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, Bu Santi, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Arlianus atas kesempatan ini. Dan pemirsa, terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Bila ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kami, silakan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp di 0812 8188 9191. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai sejauh ini, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.